Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirwan Suciwati dengan NIM 17066244158 dari kelas S1 Akuntansi C 2024. Pada kesempatan kali ini saya membahas salah satu tahapan penting dalam analisis statistik, yaitu uji asumsi klasik pada regresi linear berganda. Dalam video ini akan membahas 4 uji utama, yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi. Nah, seluruh pengujian dilakukan menggunakan software IBM SPSS Statistik dengan data dari 30 sektor konsumer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data ini mencakup variabel dependen, yaitu penjualan, serta 3 variabel independennya, yaitu DAR atau debt to asset ratio, lalu ada total aset dan jumlah karyawan. Perlu diperhatikan bahwa variabel penjualan, total aset, dan jumlah karyawan telah ditransformasi menggunakan logaritma natural atau LN yang tujuannya untuk mengurangi kesenjangan skala data antar perusahaan yang nilainya itu sangat bervariasi, serta untuk memenuhi asumsi linearitas model. Sementara variabel DAR-nya ini tidak ditransformasi karena nilainya sudah berada pada skala yang relatif seragam, yaitu antara 0 dan 1. Dengan demikian, variabel yang masuk ke dalam model regresi adalah Y-nya LN penjualan sebagai variabel dependen, X1-nya DAR, X2-nya LN aset, dan X3-nya LN karyawan sebagai variabel independen. Selanjutnya masuk ke bagian cara pengerjaan menggunakan SPSS. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, data dari Excel kita masukin ke data view-nya dulu. Setelah datanya kita pindahin, kita rapikan variabelnya di variabel view. Nah, di sini name-nya kita ubah. Yang pertama tadi ada kode perusahaan. Lalu Y-nya tadi itu ada penjualan. X1-nya ada DAR. X2-nya ada LN aset, dan X3-nya LN karyawan. Lalu untuk bagian measure-nya di sini kan masih unknown, kita ubah jadi skala. Setelah kita rapiin di variable view, langkah keduanya kita ke analyze bagian atas, lalu pilih yang regression, lalu klik yang linear. Setelah itu, untuk kotak langkah ketiganya, setelah si linear regressionnya ini muncul, masukin variabel Y-nya. Ini LN penjualan. Jadi kita ubah dulu. Ini LN penjualan. Jadi kita ke analyze, regression, lalu ke linear. Nah, kita masukin Y-nya itu ke kotak dependen, lalu variabel yang X1 ke independen, ke kotak independen, X2 juga ke independen, dan X3-nya itu ke kotak independen. Lalu langkah keempat, kita klik tombol statistik di sini. Nah, kita centang yang collinearity diagnostic. Dan di bagian residual, kita centang yang Durbin-Watson. Yang collinearity diagnostic ini untuk uji multikolinearitas, dan Durbin-Watson untuk uji autokorelasi. Setelah itu kita klik continue. Langkah kelima, kita klik plots untuk uji heteroskedastisitas. Kita masukin yang sresit ke Y, lalu separate-nya ini ke sumbu X. Nah, kemudian kita centang yang histogram dan normal probability plot ini untuk uji normalitas. Lalu kita klik continue. Oke, langkah ke-6 kita ke save, jangan lupa. Di save ini di bagian residual kita pencet yang kotak centang yang ini, yang unstandardized, lalu klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, sekarang output SPSS-nya akan muncul secara otomatis dan kita siap melakukan interpretasi. Oke, uji pertama adalah multikolinearitas, di mana uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada hubungan linear yang terlalu kuat di antara variabel-variabel independen. Karena jika ada, estimasi koefisien regresinya akan menjadi tidak stabil. Kita lihat pada tabel koefisien, di sini aturannya nilai tolerance harus lebih dari 0,1. Dan
VIF-nya harus kurang dari 10. Di sini variabel dar memiliki VIF-nya itu 1,067. Lalu LN aset di sini ada 5,151 dan LN karyawan di sini 5,184. Karena semua variabelnya ini memiliki VIF di bawah 10 dan toleransinya di atas 0,1, maka model regresi kita terbebas dari masalah multikolinearitas. Uji kedua adalah uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatter plot. Nah, uji ini memastikan bahwa varians dari residual atau error model itu bersifat konstan untuk semua nilai prediksi, jadi tidak mengembang atau menyempit. Cara mendeteksinya secara visual adalah melihat grafik scatter plot ini, yaitu kita perhatikan apakah titik-titik data membentuk pola tertentu atau tidak. Nah, kalau titik-titik tersebar secara acak, naik turun tanpa pola yang jelas, itu pertanda baik. Dari grafik yang dihasilkan, titik-titik ini menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, serta tidak membentuk pola tertentu seperti corong atau gelombang. Nah, ini artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dan asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Lalu uji ketiga adalah uji normalitas, yang diujinya itu bukan normalitas datanya, melainkan normalitas residual atau error dari model regresi. Nah, hal ini itu penting agar hasil uji T dan uji F yang akan dilakukan nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Di sini menggunakan dua grafik sekaligus. Yang pertama ada histogram, di mana perhatikan bentuk distribusi residualnya. Idealnya menyerupai kurva lonceng yang simetris di tengah. Nah, dari histogram yang kita hasilkan ini, distribusi residualnya tampak mendekati bentuk lonceng, dengan puncak di sekitar nilai 0 dan menurun ke dua sisinya. Lalu yang kedua adalah normal PP plot. Di sini kita perhatikan apakah titik-titik data mengikuti garis diagonal. Jadi semakin titik-titik tersebut berhimpit dengan garis, semakin mendekati distribusi normal. Dari grafik ini, titik-titik data secara keseluruhan mengikuti garis diagonal dengan cukup baik. Hanya ada sedikit deviasi di bagian ujung yang merupakan hal yang sangat lazim. Nah, untuk kesimpulannya, residual berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas dalam model regresi ini terpenuhi. Uji keempat dan terakhir adalah uji autokorelasi, di mana uji ini bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat korelasi atau residual satu observasi dengan observasi lainnya. Nah, dari tabel model Summary, nilai DW atau Durbin-Watson yang kita peroleh adalah 1,455 dengan N-nya 30 dan K-nya 3, nilai batas DL sekitar 1,214 dan DU-nya sekitar 1,65. Nah, nilai DW kita berada di antara keduanya, yaitu di zona inkonklusif atau tidak dapat disimpulkan secara tegas atau tidak pasti. Untuk mengatasinya, kita lakukan uji lanjutan yaitu Ran's test, di mana caranya dengan mengklik analyze. Lalu di sini kita cari yang non-parametric test. Lalu pilih yang legacy dialog. Setelah itu klik yang runs. Selanjutnya masukkan variabel unstandardized residual yang tadi kita simpan. Oke, lalu kita klik OK. Hasilnya bisa dilihat pada tabel Ran's test, nilai asymptotic significant to twilight sebesar 0,193. Karena 0,193 ini lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, maka diartikan residual bersifat acak dan tidak terdapat masalah autokorelasi. Setelah membahas keempat uji asumsi klasik secara lengkap, untuk rangkuman hasilnya yang pertama, uji multikolinearitas tidak ada masalah, seluruh nilai VIF di bawah 10, lalu kedua uji heteroskedastisitas tidak ada pola pada scatter plot. Untuk homoskedastisitas terpenuhi, lalu ketiga uji normalitas histogram dan PP plot mengonfirmasi residual berdistribusi normal. Yang keempat uji autokorelasi di mana nilai DW 1,455 berada di zona inkonklusif. Namun setelah dikonfirmasi dengan Ran's test diperoleh signifikan 0,193 yang lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Nah, untuk secara keseluruhan, model regresi yang dibangun telah memenuhi sebagian besar asumsi klasik yang dipersyaratkan, sehingga model ini layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis lebih lanjut. Demikian video penjelasan uji asumsi klasik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.